wilayah estuari Sungai Donan, Kabupaten Cilacap berdasarkan indeks pencemaran dan metode storage. Prof. Arif, apakah saya deliver Prof. Arif sebagai ketua sidang atau kita langsung mulai saja, Prof. Arif dan Pak Bambang sebagai Yuk, penguji begitu? langsung mulai aja. Oh, langsung Saya mulai. keluar. J, J, saya memahami kesibukannya, makanya saya tawarkan begitu. Baik, Saudara Rito Ramadhani, ini nanti kita bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama presentasi dan diskusi. Sesi pertama presentasi, kedua diskusi, yang ketiga nanti kita akan berembuk, Anda keluar dulu, kemudian akan disampaikan hasil dari seminar proposal ini. Jadi pada presentasi maksimal 15 menit. Nah, pada saat diskusi nanti ini sudah direkam, tapi alangkah lebih baiknya Anda juga ngerekam dengan HP dan nulis poin-poin dari diskusi nanti. Siap, sehat? Baik, silahkan presentasi 15 menit. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya ucapkan kepada Prof. Naning selaku dosen pembimbing pertama saya, kemudian Dr. Kasiyati selaku dosen pembimbing kedua saya, kemudian yang saya hormati eh, Prof. Arif selaku ketua penguji dan Pak Bambang selaku anggota penguji. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Ridho Ramadhani dengan NIM 30000012341004104. Eh, untuk mempersingkat waktu, saya pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan proposal tesis saya yang berjudul dengan kajian status mutu air di wilayah estuari Sungai Donan, Kabupaten Cilacap, berdasarkan metode indeks pencemaran dan metode storage. Untuk outline pembahasan pada siang hari ini, yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian ada tinjauan pustaka, terakhir ada metodologi penelitian. Yang melatar belakangi dari penelitian saya yang pertama yaitu air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, di mana air perlu dikelola dengan secara baik untuk memaksimalkan manfaat dan kualitas sumber daya air. Kemudian sungai berfungsi sebagai penyimpanan air, jalur transportasi, irigasi, pertanian, dan sumber daya air untuk industri dan rumah tangga. Namun dengan pemanfaatan yang instan, sehingga pada air dapat menyebabkan masuknya limbah yang dapat menurunkan kualitas dan mengganggu ekosistem suatu perairan. Pencemaran air merupakan proses masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam air akibat aktivitas manusia sehingga menyebabkan kualitas air menurun dan tidak bisa berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Hal ini mengacu pada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 yang menetapkan baku mutu air untuk melindungi kualitas air dari pencemaran. Kemudian estuari Sungai Donan di Kabupaten Cilacap mempunyai fungsi sebagai habitat berbagai organisme dan penyaring alami pencemaran. Namun dengan banyaknya aktivitas industri, pertanian, dan domestik, hal ini dapat meningkatkan atau memberikan tekanan yang cukup serius terhadap masuknya buangan limbah terhadap kualitas air di kawasan tersebut. Kemudian penelitian ini bertujuan mengembangkan kerangka evaluasi kualitas air menggunakan metode indeks pencemaran IP dan storage untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang status mutu air di Sungai Donan.
Kemudian yang selanjutnya terkait dengan orisinil penelitian terdahulu. Eh, Berikut ini beberapa penelitian yang sudah melakukan riset di kawasan atau di wilayah Sungai Donan. Untuk yang pertama yaitu oleh Mukti pada tahun 2018 yang dimana mengatakan hasilnya bahwa pada angka 100% kondisi air tercemar sedang pada metode indeks pencemaran. Kemudian yang kedua pada Water Quality Index menyatakan hasil 47,5% tercemar berat dan 52,5% tercemar sedang. Kemudian beberapa parameter melebihi baku mutu kelas 2. Kemudian pada Permadi 2015 menyatakan hasil bahwasanya parameter limbah sesuai baku mutu, tetapi beberapa parameter di Sungai Donan tidak sesuai mutu kelas 3, parameter suhu, TSS, TDS, BOD, COD, sama logam berat jenis timbal. Kemudian pada Dewi 2015 menyatakan hasil bahwasanya kualitas air pada Sungai Donan berubah antara tahun 1998 dan 2015 di mana parameter lebih tinggi saat pasang DO fosfat. Kemudian pada parameter dengan kualitas yang tinggi pada saat surut, suhu, dan TDS. Kemudian status mutu air Sungai Donan pada tahun 2015 masuk ke dalam kategori tercemar ringan hingga sedang. Kemudian terkait dengan riset gap pada penelitian pada penelitian sebelumnya, yaitu untuk yang pertama tidak ada perbandingan antara metode indeks pencemaran dan water quality index. Yang kedua yaitu tidak mempertimbangkan dampak pasang surut air laut, di mana hal ini menjadi suatu kebaruan terhadap penelitian saya yang membandingkan atau memperdalam efektivitas metode indeks pencemaran dan storage dengan menganalisis pengambilan sampel pada saat pasang dan surut air laut. Kemudian untuk research gap yang kedua, tidak mengaitkan dampak limbah industri dengan kondisi pasang surut dan tidak mencangkup analisis plankton dan klorofil A. Untuk penelitian yang saya akan gunakan ini yaitu mencangkup beberapa parameter fisika seperti suhu, TSS, kimia, pH, COD, BOD, DO, fosfat, nitrat, minyak dan lemak, logam berat, plankton, dan klorofil A. Hal ini mengacu pada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Kemudian pada research gap penelitian sebelumnya belum ada atau tidak ada analisis mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kualitas air, sehingga hal ini menjadi novelty bagi saya untuk menganalisis kualitas air dengan pengambilan sampel yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut dengan menggunakan baku mutu air sesuai peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 untuk penelitian yang lebih akurat. Kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian, di mana untuk rumusan masalah yang melatar belakangi dari penelitian saya, yang pertama bagaimana kondisi kualitas status mutu air di wilayah estuari Sungai Donan, Kabupaten Cilacap berdasarkan parameter fisika, kimia, dan biologi. Kemudian yang kedua, bagaimana tingkat pencemaran air di estuari Sungai Donan jika dievaluasi menggunakan metode indeks pencemaran dan metode storage. Kemudian untuk tujuan penelitian sendiri, yang pertama menganalisis kualitas status mutu air di wilayah estuari Sungai Donan berdasarkan parameter fisika, kimia, dan biologi. Selanjutnya, yang kedua, mengevaluasi tingkat pencemaran air di estuari Sungai Donan menggunakan metode indeks pencemaran dan metode storage. Untuk manfaat penelitian sendiri, yang pertama yaitu memberikan informasi secara ilmiah terkait kualitas status mutu air di Sungai Donan berdasarkan hasil analisis dengan metode IP dan metode storage. Kemudian yang kedua, memberikan informasi sebagai acuan untuk pengelolaan air di wilayah estuari Sungai Donan di Kabupaten Cilacap. Kemudian yang ketiga, menambah wawasan dan pengetahuan tentang kualitas status mutu air di estuari serta memvaliditas metode IP dan metode storage dalam menilai kondisi air di wilayah tersebut. Kemudian berikut beberapa terkait dengan penelitian dahulu. Yang pertama yang dilakukan oleh Erika dan Haryo dengan judul penentuan status mutu air di perairan estuari Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan menggunakan metode storage dan metode indeks pencemaran yang mendapatkan hasil bahwasannya pada pengelolaan data status mutu air menggunakan metode storage
mendapatkan hasil pada stasiun 1 dan stasiun 2 di minggu pertama terindikasi tercemar sedang. Kemudian pada minggu kedua dan ketiga terindikasi tercemar berat. Kemudian pada metode IP, pada stasiun pertama di minggu pertama dan ketiga terindikasi tercemar ringan, sedangkan minggu kedua tercemar sedang. Berikut merupakan lanjutan dari penelitian terdahulu yang saya gunakan sebagai acuan dalam penelitian yang akan saya gunakan. Yang selanjutnya terkait dengan tinjauan pustaka. Yang perlu diketahui di sini bahwasanya Sungai Donan terletak di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan berpotensi terkena dampak pencemaran akibat aktivitas industri dan domestik, di mana Sungai Donan ini berbatasan langsung dengan Pulau Nusa Kambangan. Pada daerah tersebut merupakan bagian dari jalur pelayaran internasional. Yang kedua terkait dengan pencemaran air, yang di mana masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia. Kemudian pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber, beberapanya terkait dengan limbah industri dan limbah rumah tangga yang dapat menurunkan kualitas air. Indeks kualitas air atau IKA memberikan suatu gambaran yang menyeluruh tentang kondisi kualitas air berdasarkan parameter fisika, kimia, dan biologi. Kemudian metode IKA ini digunakan dalam penelitian saya untuk menyederhanakan banyaknya nilai dari berbagai parameter yang menjadi satu angka yang mudah untuk dipahami. Metode indeks pencemaran dan metode storage, di mana metode IP ini merupakan metode yang untuk menilai status mutu kualitas air dengan membandingkan kondisi air terhadap baku mutu. Kemudian IP dikenal sebagai metode yang sederhana dan mudah diterapkan untuk mengevaluasi terkait status mutu air di sungai. Sumber air dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori status mutu seperti memenuhi standar baku mutu atau mengalami pencemaran ringan, sedang, dan berat. Kemudian IP memberikan landasan bagi pengambilan keputusan untuk merancang langkah-langkah perbaikan jika terjadi penurunan kualitas akibat kontaminasi dari beban pencemar atau sumber pencemar. Metode storage ini merupakan metode yang umum digunakan di Indonesia untuk menentukan status mutu air dengan membandingkan data kualitas air terhadap baku mutu air. Kemudian storage mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Metode storage ini efektif untuk mengevaluasi sebuah parameter fisika, kimia, biologi, serta membantu mengambil keputusan terkait pengelolaan sumber daya air. Berikut parameter kualitas air yang saya akan gunakan dan saya akan bandingkan terkait dengan baku mutu peraturan pemerintah yang pertama fisika, suhu dan DSS, kimia meliputi pH dan COD, biologi, plankton dan klorofil A. Oh ya. Selanjutnya yang terakhir metodologi penelitian. Kemudian jenis penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, di mana kuantitatif memperoleh data terukur, yang kemudian kualitatif yaitu memperdalam atau mempertegas data dari kuantitatif. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan kerangka penelitian, di mana yaitu melakukan ide penelitian, observasi lapang, studi literatur, pengumpulan data, penentuan titik sampling, dan penentuan status mutu air sungai. Kemudian waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan yang akan dilaksanakan pada bulan Januari, dilakukan di sepanjang aliran sungai Donan pada 9 titik dimulai dari hulu sampai hilir sungai, di mana untuk preparasi uji sampel air dilakukan di Laboratorium Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Lingkungan, dan untuk parameter biologi untuk plankton dan klorofil A dilakukan di Laboratorium Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Diponegoro. Kemudian metode pengambilan sampel di sini yaitu mengambil dengan metode purposive sampling untuk mewakili kondisi perairan dengan mempertimbangkan aktivitas antropogenik, industri, pertanian, serta akses lokasi, biaya, dan waktu.
Kemudian penentuan lokasi di sini yaitu mengacu pada standar nasional Indonesia serta pengambilan sampel air permukaan mengikuti standar yang telah ditetapkan. Kemudian metode status mutu air. Penentuan status mutu air di sini yaitu terkait dengan indeks kualitas air. Beberapa rumus yang saya gunakan sesuai dengan peruntukannya, bahwasanya IK total sama dengan IK tercemar dan IK tidak tercemar. Kemudian dikategorikan bobot indeks kualitas air ketika nilai 70 memenuhi baku mutu sampai dengan 10 tercemar berat. Kemudian dievaluasi terhadap nilai indeks kualitas air dengan 90 kurang dari 100 sangat baik dan seterusnya. Kemudian terkait dengan metode indeks pencemaran yang di sini yaitu menggunakan rumus perbandingan dengan IP dengan IP pencemaran sebagai peruntukan, kemudian CI sebagai konsentrasi hasil uji parameter, LIJ sebagai konsentrasi parameter sesuai baku mutu peruntukannya yang menggunakan baku mutu peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Kemudian untuk selanjutnya konsentrasi hasil parameter dibagi konsentrasi parameter sesuai baku mutu sama dengan nilai CI maksimum yang kemudian menjadi CI rata-rata. Berikut ini yaitu terkait dengan metode Storet, penentuan sistem nilai untuk menentukan status mutu dengan metode Storet, kemudian diklasifikasikan mutu air berdasarkan metode skor Storet. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dari kesempatan ini saya mendapatkan feedback yang baik dari dosen pembimbing maupun ketua penguji dan anggota penguji. Saya kembalikan ke Prof. Naning. Baik, silakan boleh duduk. Bisa mulai direkam. Dipersilahkan Prof. Arief untuk menyampaikan pertanyaan maupun masukan-masukannya. Ya, baik, Prof. Ini sambil tak sambil ya, Prof. Nggak benar. Ya. Suara saya masuk ya? Suara saya masuk, Mas? Ya, masuk. Masuk ya? Ya. Ya. Ini rencana penelitian ini kan untuk kajian status mutu ya. Status mutu pakai indeks IP dan Storet. Nah, pertanyaan pertama, apakah sungai Dunen ini? Prof. Arief, kayaknya ada sound lagi ada acara ya. Oh. Iya, saya lagi di depan atau nanti saya giliran berikutnya aja ya. Ya. Oh, begitu. Digeser dulu ya. Mungkin kalau pakai headset kali tidak kelihatan, tidak kedengaran gitu ya. Nah, ini saya pakai headset. Oh, begitu. Oh, Pak sudah pakai headset. Oh. Iya, tapi masih kedengaran. Jadi agak sulit nangkap. Oke. Berarti Pak Bambang dulu saja. Pak Bambang dulu. Baik. Monggo Pak Bambang dipersilahkan karena Prof. Arief masih di acara sehingga meskipun sudah pakai headset kayaknya masih bocor begitu sehingga suara di meeting itu yang masuk ke kita. Dipersilahkan Pak Bambang, Dr. Bambang. Iya, baik, terima kasih Prof. Naneng atas waktunya. Mohon izin Prof. Arief dan Bu Kasyati dan Prof. Naneng untuk memberikan beberapa masukan ya dari proposal Saudara Ridho Ramadan ini. Saya kira penelitian ini sangat menarik ya. Coba Mas Ridho ditampilkan untuk judulnya di depan. Oke, baik, terima kasih. Jadi judulnya adalah kajian status mutu air di wilayah estuari Sungai Dunan
Kabupaten Cilacap berdasar metode indeks pencemaran dan metode storage. Nah, jadi penelitian Anda ini berada di Sungai Donan atau di estuari Sungai Donan? Berada di daerah estuari Sungai Donan, Pak. Estuari. Nggih. Nah, kira-kira estuari itu di mana itu? Kalau di Sungai Donan. Ini dalam hubungannya dengan 9 titik stasiun Anda itu. Dari mulai titik 5 itu udah daerah peralihan dari air tawar ke air laut sih, Prof. Iya, Pak. Titik 5. Nggih. Dari pertengahan Sungai Donan itu sendiri. Jadi setelah daerah itu daerah pas pembuangan limbah kilang minyak Pertamina. Oke, kalau titik 1 Anda itu di mana? Di bagian hulu yang di sini merupakan daerah yang sangat dekat dengan pabrik Holcim, semen Holcim, kemudian padatnya penduduk serta ditemukannya banyaknya aliran drainase. Itu, Prof. Iya. Gitu, Pak. Ya, ya maksud saya daerah semua titik penelitian Anda itu masuk estuari atau tidak? Hmm. Maksudnya ini kan dengan relevansinya dengan judul itu. Apakah judul itu perlu estuari atau hanya Sungai Donan saja begitu? Oh, nggih, baik, Pak. Ya kan? Langsung dijawab saja. Jadi nggak perlu mencari-cari. Jadi judulnya itu yang ditanyakan kan estuari Sungai Oke. Donan, tapi titik samplingnya Daerah sungai. nah ini kan berada di sungainya. Oke. Jadi Anda mau mempertahankan judul atau mau menyesuaikan lokasi penelitian? Oh, oke. Pertanyaannya itu Oh, oke. ke Baik. sana. Jadi nangkap dicermati dulu. Oh, baik, baik, Pak. Baik, Pak Bambang. Baik. Mungkin untuk penelitian saya ini di wilayah Sungai Donan sih, Pak. Gitu. Jadi enggak apa namanya? Tidak semuanya masuk wilayah estuari. Gitu, Pak. Karena wilayah estuari kan beda juga sih, Pak. Jadi lebih ke sungainya saja gitu. Oke, baik. Ya, jadi estuari sungai ya. Kalau estuari itu kan ya definisinya kan ada sendiri lagi, daerah estuaria saja ya. Atau daerah sekitar muara. Nah, ini kan titik Anda ini sudah masuk ke dalam ya. Daerah sampai di Holcim ya. Nah, itu ya. Jadi kemudian sebentar ini metode. Ya, kemudian yang akan Anda beberapa parameter itu kan tadi cukup banyak ya. Ada fisika, kimia, dan biologi. Ya. Fisika, kimia, dan biologi. Kemudian juga ada logam berat. Nah, cuman di sini logam berat itu di proposal Anda itu di ruang lingkup ya poin 3.3 itu di nomor 2 itu hanya disebut logam berat ya. Nah, itu kira-kira logam beratnya apa saja itu? Apakah sudah baik. ada Sudah, Prof. penentuan gitu? Ya. Baik. Mungkin untuk bagian logam berat ya terima kasih untuk masukannya. Ya nanti untuk saya perjelas lagi untuk analisa logam berat saya menggunakan CU, Timbals dan Kopa.
CD. CD, kadmium. Nggih, Kadmium, nggih. Pb, PP, Cu, koper, ya, tembaga. nggih, tembaga, Prof. IPA. Oke, baik. Oke, kemudian di poin 3-nya itu data yang diperlukan untuk didapat dengan mengambil sampel air di beberapa titik secara periodik sebanyak 2 kali dalam sehari. Di sini secara periodik itu maksudnya seperti apa, Mas? Jadi Mungkin kalau sehari 2 kali ya tahu gitu ya. Tapi secara periodik ini maksudnya apa? Adakah batasan beberapa waktu time series begitu atau bagaimana? ya untuk penelitian saya menggunakan pengaruh waktu sebenarnya pasang surut sih Pak. Jadi kalau melihat dari waktunya mungkin dibedakan dari pagi dengan sore untuk pengambilan samplingnya. Iya. Ya, kemudian maksudnya data itu diambil berapa lama? Ataukah hanya sehari? Sehari Pak. Pagi dan sore. Hanya sehari. Nggih. Jadi pengambilan sampling Anda itu sehari saja ya? Nggih Pak. Ya. Oke, jadi ini hanya insidental ya, artinya ya. Tidak ada mungkin ulangan, artinya time series-nya berapa begitu. Misalnya per 1 minggu atau apa-apa. Itu enggak ada ya, hanya sekali ya. Cukup sekali Pak. Oke, ya. Baik. Kemudian ya itu mungkin ada sedikit koreksi di nomor 8 itu ya, poin 3.3 ruang lingkup penelitian itu di nomor 8 itu ada kalimat ya, analisa uji sampel air untuk parameter TSS, COD, POD, nitrat fosfat, logam berat minyak dan lemak dilakukan di laboratorium teknik lingkungan Fakultas Teknik Lingkungan. Nah, ini di mana ini? Fakultas Teknik Lingkungan mana ini? Karena kalau di Undip kan nggak ada ini Fakultas Teknik Lingkungan ya. Yang ada kan Fakultas Teknik, Departemen Teknik Lingkungan begitu. Oh, Ini yang mana? Oh ya, enggak Pak, terima kasih. Mungkin untuk memperjelas itu di Departemen Teknik Lingkungan Pak. Oh, oke. Ya, jadi mungkin nanti dikoreksi ya. Karena ini masih Fakultas Teknik Lingkungan. Oh, enggak. Kemudian di 3.4 itu waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini pengambilan sampel air akan dilaksanakan pada bulan Januari 2024. Nah, ini apakah sudah diambil? Apakah belum? Ini kalau Januari 2024 kan sudah ya. Oke, mohon maaf Pak, itu mungkin kesalahan penulisan Pak. Seharusnya di Januari 2025 Pak. Oke, Baik. maaf Pak. Ya. Oke, kemudian, nah, titik sampling Anda ini, ya, titik-titik ini kan Anda menggunakan metode purposive sampling, di mana ada 9 titik ini. Nah, kalau kita lihat ini kan kawasan Dasdonan ini, ya, peruntukannya untuk macam-macam itu ya. Ada industri, ada persawahan, ada hutan mangrove, ada pemukiman, ada persawahan ya. Kemudian ada pengaruh hutan mangrove yang cukup besar karena ini daerah Segoro Anakan kan ya. Nah, kemudian pertimbangan Anda apakah sudah ada itu di 9 titik itu masing-masing mewakili representasi dari apa saja begitu? Apakah sudah ada ataukah penentuannya nanti begitu? Mungkin baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Untuk alasan saya di 9 titik ini sudah mencangkup beberapa perwakilan dari wilayah tersebut, di mana pada bagian titik pertama, kedua, ketiga merupakan bagian hulu yang artinya masih mungkin belum terlalu banyak pemasukan dari beban pencemar. Yang kedua, untuk titik kedua ini pada bagian ini yaitu wilayah pertemuan dari
percabangan sungai yang dari daerah Karangtalun. Kemudian pada titik ketiga ini pada daerah penyeberangan yang padat dengan penduduk yang menuju ke Kecamatan Kotawaru. Kemudian pada titik keempat ini sebelum daerah pembuangan limbah kilang minyak Pertamina. Pada titik kelima ini daerah wilayah pembuangan limbah kilang minyak Pertamina. Untuk keenam setelah pembuangan pada ketujuh daerah dermaga yang banyak dengan wilayah transportasi juga yang digunakan. Kemudian pada titik ke-8 ini sebagai pelabuhan. Kemudian pada titik ke-9 ini yaitu percabangan Segara Anakan dan langsung ke wilayah laut sih Pak. Baik, jadi pada nantinya ini akan menjelaskan bagaimana pengaruh antar titik pengambilan sampel dari dari titik pertama ke titik 2, apakah adanya keterkaitan atau saling berpengaruh atau mungkin sebaliknya gitu Pak. Oke, baik. Ya, jadi kan Sungai Donan ini besar sekali ya. Kalau kita ada di situ sepertinya kita ada seperti di laut ya, karena itu kan Oke, Pak. pertemuan dengan Sungai Sapuregel ya yang Oke. menuju ke mana, ke Citandui itu ya. Nah, kemudian ada juga pelabuhan Sleko kan di situ ya, Oke, Pak. di titik 7 atau 8 itu ya. Iya. Jadi ya mungkin itu nanti mewakili, karena ini juga jalur kapal-kapal besar ini ya, kapal tanker yang masuk ke Oke, Pak. Pertamina itu kan masuk Sungai Donan itu. Oke. Baik, kemudian itu ya titik-titik sudah Anda tentukan mewakili beberapa kepentingannya. Kemudian kalau kita lihat ini kan perhitungan nanti kan indeks kualitas ya, kualitas Oke. air. Anda menggunakan IP dan storage itu. Oke, Pak. Nah, pertanyaannya, kenapa Anda menggunakan dua metode ini, IP dan storage? Apakah kalau satu metode saja tidak bisa menentukan? Karena kalau kita lihat di tabel 3.5 dan 3.7 itu intinya kan hasilnya sama ya. Ada memenuhi baku mutu, ada Oke. cemar sedang, cemar berat, dan lain-lain itu. Oke. Itu bagaimana? Kenapa Anda menggunakan dua metode? Baik. Mungkin untuk dari indeks pencemaran ini yang akan menjadikan perbandingan kepada metode storage, karena pada metode ini untuk indeks pencemaran ini dapat memudahkan analisis kualitas air dengan indikator yang jelas. Kemudian pada storage ini menyediakan data yang lebih komprehensif dan terperinci dengan baku mutu yang terbaru sih Pak gitu. Jadi untuk adanya perbandingan dengan indeks pencemaran dan storage seperti itu sih Pak. Oke, ya kedua-duanya kan menggunakan baku mutu semua untuk menghitung itu. Oke Pak. Baik storage maupun indeks pencemaran kan menggunakan baku mutu semua. Oke. Nah, nanti bagaimana? Ada kemungkinan itu kalau dua-duanya digunakan, itu hasilnya bisa berbeda. Itu seperti apa? Misalnya dengan IP Anda mendapatkan cemar sedang, tapi dengan storage misalnya bisa memenuhi baku mutu. Nah, itu seperti apa? Yang Mungkin Anda putuskan, tetapkan seperti apa? Oke, baik. Untuk mempertegaskan lagi terkait dengan adanya perbedaan hasil itu, mungkin sebagai rujukan atau sebagai apa namanya Pak, sebagai kajian untuk selanjutnya terkait saran dari penelitian yang saya akan jelaskan terkait dengan metode indeks pencemaran dan metode storage itu sih Pak. Hasil yang berbeda ini mungkin lebih ke untuk peruntukannya lebih komprehensif ke metode indeks pencemaran atau metode storage.
Mungkin seperti itu nggak Pak? Ya, ya jadi nanti artinya kan bisa terjadi keduanya beda begitu ya hasilnya. Nah nanti kan penetapan itu kalau itu dipakai itu yang mana begitu kan. Kalau yang satu misalnya memenuhi baku mutu, satunya tercemar sedang begitu kan. Nah, jadi ada dua hal yang berbeda ya, yang sangat kontradiktif gitu. Nah, Oke. ini nanti mungkin menjadi bagian dalam penetapan dari status mutu air itu ya. Iya Pak. Oke. Nah, kemudian untuk baku mutu Anda menggunakan apa ini? Untuk perhitungannya mengacu pada baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 sih Pak. Ya, PP 22 tahun 2021. Nah, Oke. itu kan di lampiran kan ada untuk kepentingan apa ini yang Anda gunakan, kelas berapa begitu. Oh, untuk kepentingannya saya menggunakan kelas 2. Kelas 2 itu untuk apa? Peruntukannya untuk sumber daya air seperti sungai sih Pak. Kelas 2. Oke. Nah, ini kan begini. Di PP 22 tahun 2021 itu kan di lampirannya itu ada untuk air tawar ya, sama dengan untuk air laut, ada dua. Ya, baku mutunya ada dua, untuk air Oke. tawar dan air laut. Nah, untuk air tawar itu kan ada 4 kelas ya. Kelas 1 itu untuk air baku, air minum. Kelas 2 untuk rekreasi air. Kelas 3 Oke. untuk budidaya perikanan. Kemudian kelas 4 untuk lain-lain, untuk pertanian dan lain-lain. Sedangkan yang untuk laut, ya lampiran yang baku mutu untuk laut itu hanya ada 3 kepentingan. Kelas 1 itu untuk area pelabuhan. Kelas 2 itu untuk wisata bahari. Dan kelas 3 baru untuk kepentingan biota air. Nah, ini yang akan Anda pakai baku mutu itu yang mana? Yang air tawar atau air laut? Oke, mungkin kelas untuk kelas 2 Pak. Iya, kelas 2 untuk apa? Air tawar atau untuk air laut? Air tawar. Air tawar. Iya. Tapi Nah, jika memungkinkan mungkin bisa apa namanya mengkombinasi terkait kelas 2 dan 3 sebagai bisa dijadikan acuan seperti itu sih Pak. kelas 2, kelas 3 berarti untuk rekreasi air dan biota kehidupan budidaya air, budidaya Nggih, ikan. Pak. Nggih. Ya, Anda pernah survei awal atau belum di Sungai Donan? Pernah Pak. Pernah. Iya. Anda pernah mengukur salinitasnya belum, Sungai Donan? Eh, untuk pengukuran salinitasnya belum Pak. Ya, itu nanti coba Anda mungkin Anda perlu mengukur ya bahwa salinitas Sungai Donan itu bukan air tawar ya. Karena yang muara bisa sampai 30 per mil di Sungai Donan itu. Yang masuk hulu masih bisa sampai 10 per mil. Jadi itu masuk air tawar atau masuk air laut. Kan begitu. Oke, Nah, kalau baik Pak. kriteria air tawar itu kan salinitasnya 0 ya, karena tawar ya. Karena nanti Nggih. peruntukannya kalau
sungai itu bisa sebagai sumber air, misalnya PDAM itu ngambil itu dari situ. Nah, tapi kalau dia salinitasnya sudah 10, PDAM tidak mau mengambil air dengan salinitas 10 untuk air baku air minum. Nah, makanya coba Anda nanti kaji ya, dari titik Anda yang pertama di hulu itu sampai di titik 9, itu salinitasnya berapa. Sehingga Anda tidak salah di dalam menggunakan baku mutu yang ditetapkan dalam lampiran PP 22 tahun 2021. Ini masuk kategori air tawar atau masuk kategori air laut. Karena kan ada 2 baku mutu itu ya. Oke. Ya kalau di Muara itu pasti pakai baku mutu air laut itu, karena salinitasnya bisa sampai 30 atau bahkan lebih 30 per mil. Coba Anda lihat di mana di roadmap penelitian Anda yang sudah Anda buat tabelnya itu Anda bisa baca yang analisis pengukuran parameter kualitas air, salah satunya salinitas itu bahkan bisa sampai 35 per mil itu ya di Sungai Donan itu. Ya nanti coba dilihat saja. Saya hanya memberikan pertimbangan nanti yang digunakan baku mutu yang mana, untuk air tawar atau untuk air laut. Air laut. Baik. Oke. Terima kasih Pak Bambang. Saya kira begitu saja Prof. Naning dari saya. Terima kasih. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Bambang. Tadi masukan-masukannya banyak dan perlu dipertimbangkan. Satu, saya pun di sini sudah tekui heavy metal logam berat yang Anda tuliskan itu kayaknya kan tidak ada satu halaman. Padahal itu salah satu problem yang mau coba diangkat. Karena tadi kan dikatakan mau yang dianalisis itu CD. Kemudian PP ya PP. kalau nggak salah PP sama kadmium. Nah, mengapa itu? Nah, paling tidak informasi PP dan CD itu ada di situ. Itu salah satu contohnya. Oh, oke, baik. Jadi untuk tinjauan pustaka itu semakin komplit, nanti SHP-nya semakin bisa cepat karena tambahan yang harus diberikan tidak terlalu banyak. Yang lain-lain tadi pasti sudah dicatat dan nanti saya akan menyampaikan apa yang saya pun ada beberapa hal yang sama dengan yang ditanyakan Pak Bambang tadi. Nanti saya membahasnya di ending saja. Prof. Arief, apakah sudah bisa sekarang Prof. Arief? Ya, saya izin keluar sebentar. Oh, kayaknya masih. Kita keluar ruangan. Iya. Kita tunggu Prof. Arief dulu ya, Bapak dan Ibu. Halo, ya, yang saya. Nah, sedikit tersamarkan Prof. Arief sekarang sudah lebih jelas suaranya. Ya. Ya, baik. Terima kasih Prof. Naning dan juga Pak Bambang serta Mas Rido ya. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Bambang. Saya kira kok tidak begitu banyak tambahan dari saya. Saya pertanyaan dulu yang pertama terkait dengan metodenya. Jadi mengapa mengambil 2 metode, storage dan IP? Ya, mungkin alasan saya mengambil 2 metode ini, selain metode ini sederhana, kemudian dalam penjelasannya yaitu mudah untuk dianalisis terkait dengan indikator yang dijelaskan, kemudian pada metode storage yaitu menyediakan data yang lebih komprehensif atau lebih terperinci. Mungkin itu dari saya. Saya kira pemilihan metode itu kalau kita nyari metode yang sederhana itu kelihatannya dan gampang itu kayaknya bukan alasan ilmiah ya. Jadi misalkan begini,
saya pakai metode IP karena di metode IP akan menghitung ini dulu, kelebihannya ini, kekurangan ini, kebetulan lokasi saya seperti ini dan lain sebagainya, atau kebetulan tujuan penelitian saya seperti ini, sehingga ini akan tepat kalau misalkan menggunakan metode ini misalkan. Itu saya kira jawaban yang pas gitu. Jadi kalau sekarang ini walaupun nggak apa-apa, artinya mau pakai metode apapun, yang penting metode itu bisa membantu kita mencapai tujuan. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, apakah dua metode ini saling melengkapi atau komparasi? Pertanyaan kedua. Untuk kedua metode ini lebih ke hasilnya terkait dengan perbandingan seperti itu, Pak, Prof. Terkait dengan perbandingan. Oke. Ya. Total berapa titik sampling yang mau diambil? 9 titik sampling. 9 ya. 9, penentuan 9 itu bagaimana? Dari bagian hulu Sungai Donan sampai bagian hilir hingga pertemuan Sungai Donan dengan Segara Anakan. Oke. Titik-titik yang diambil itu di titik yang seperti apa? Apakah misalnya contoh, saya ambil titik ini di saat ada anak sungai masuk, tambahan anak sungai masuk. Saya ambil titik ini di saat ada inputan baru masuk. Saya ambil titik ini di saat ada kawasan industri masuk. Itu atau gimana? Oh, oke, baik. Untuk titik di sini itu pada bagian hulu juga pada bagian ini aliran ini dekat dengan PT Semen Holcim dengan padat penduduk. Kemudian pada titik kedua juga daerah pertemuan dari Sungai Donan ke Sungai Kecamatan Karangtalun. Untuk ke titik 3 juga mempertimbangkan daerah penyeberangan serta padat penduduk. Ke titik 4 sudah di daerah vital kilang minyak Pertamina. Untuk titik kelima pada bagian pembuangan limbah Pertamina. Kemudian pada titik 6 setelah pembuangan pada titik 7 daerah penyeberangan dan terdapat banyaknya aktivitas masyarakat sebagai nelayan. Kemudian pada titik 8 ini dekat dengan pabrik. Pada 9 titik pada titik pertemuan antara Segara Anakan dengan Sungai Donan, yang nantinya pada hasilnya akan menjelaskan keterkaitan dari titik-titik yang sudah saya tetapkan dan digunakan sebagai perbandingan dengan pengaruh waktu gitu, Pak. Ya. Jenengan background-nya apa, Mas? Gimana, Pak Prof? Background-nya apa? Background S1-nya apa? Oh, background S1 saya manajemen sumber daya perairan. Sekarang ngasto di mana? Kerja di mana? Sekarang tidak kerja, Prof. Oh, full kuliah ya? Iya. Oke. Yeah, nggak apa-apa. Rencana sampling di bulan Januari ini kan? Iya. Yeah. Kalau saya menyarankan begini. Ambilnya titik sampling itu jangan pas output, Mas. Gimana, Prof? Mohon maaf, Prof. Mengambilnya titik sampling jangan pas output. Mohon maaf, Prof. Pas output atau gimana, Prof? Ambilnya sampel jangan pas output, setelah output. Oke, baik, Prof. Jadi kalau misalkan pas output persis itu masuknya nanti bukan kecuali jenengan ambil outputnya sebagai untuk data inputan masuk ke sungai. Jadi sungai itu kan udah punya kualitas dulu, kualitas sungai, lalu kemudian dia jalan selama beberapa waktu, beberapa kilo, lalu kemudian terjadi proses purifikasi secara alami, lalu kemudian ada inputan baru masuk, diinjek baru masuk, ketambahan beban, lalu kemudian bebannya dia akan membuat kualitas sungai itu turun. Nah, di titik setelah itu baru diambil. Oke, baik, Prof. Terima kasih. Kecuali jenengan ngitungnya pas output, jenengan hitung outputnya itu bebannya seberapa sih? Jadi nanti kalau misalkan dimodelkan atau apa,
oh inputannya loadnya segini loh. Masuk ke sungai dengan kapasitas segini, dengan kualitas segini, akhirnya akan mempengaruhi kualitas itu menjadi sekian gitu. Gitu ya. Ini karena tadi disampaikan beberapa pengambilan titik itu pas output. Gitu. Lalu yang kedua, inputan anak sungai itu penting diperhatikan. Karena inputan anak sungai itu satu bisa jadi menurunkan kualitas atau bisa jadi menaikkan kualitas. Karena salah satu metode untuk purifikasi atau meningkatkan kualitas air sungai atau kualitas air adalah dengan cara pengenceran. Nah, kalau inputannya itu kualitasnya lebih bagus, badan sungai yang jadi concern panjenengan itu nanti otomatis akan meningkat kualitasnya. Itu ya. Jadi pentingnya mengambil di setelah ada pertemuan atau masuknya anak sungai lain. Itu ya. Oke, baik, Prof. Terima kasih untuk masukannya. Itu aja. Terus kemudian waktunya, debitnya diukur ya Mas ya. Debitnya diukur, nggak cuma ambil sampel tok. Debitnya diukur, penampang atau profil sungainya diukur, dilihat, digambarkan nanti. Terus morfologi sungainya dideskripsikan untuk masing-masing titik atau masing-masing jalur tadi. Segmen A sampai segmen B, morfologinya rata-rata seperti apa, segmen C sampai D seperti apa, dan seterusnya. Yang saya maksud dengan morfologi sungai, mudeng ya Mas? Belum paham. Nah, belajar Mas, karena judul jenengan itu, tesis jenengan itu, jenengan harus belajar itu. Saya tidak akan jelaskan, tapi jenengan tugas jenengan mempelajari ya. Profil sungai, cara gambarnya gimana, cara deskripsinya gimana, morfologi sungai dibahas, cara ngukur debit sungai bagaimana dipelajari, dan lain sebagainya. Itu ya. Oke, baik Prof. Terima kasih. Ya, itu aja sih. Monggo silahkan. Ya. Nanti kalau butuh diskusi nggak apa-apa, saya terbuka nanti kontak. Oke, itu baik. Saya kira dari saya sementara itu dulu. Oh iya, satu lagi. Kalau butuh pengawetan sampel jangan lupa ya, prosedurnya diikuti. Oke, baik Prof. Sebelum uji kan harus misalkan butuh pengawetan dan lain sebagainya, metode untuk pengawetan sampel diperhatikan supaya hasilnya tidak bias. Oke, baik Prof. Oke, saya kira itu aja dari saya. Ya, hati-hati pas sampling, jangan lupa safety tools-nya semua, live vest dan lain sebagainya. Ya. Ketiganya. Matur nuwun Prof Neneng, ngapunten Prof Neneng ini Matur nuwun Prof Arief, masukannya luar biasa karena seringkali ini yang terlupakan. Jadi debit air, penampangnya bagaimana, morfologinya, itu yang memang harus dicatat dan dideskripsikan. Tadi pesannya begitu. Kemudian pengawetannya nanti di lab sebelum berangkat Anda tanya. Jadi mereka akan memberikan cara bagaimana mengawetkan supaya ketika dibawa dari Cilacap ke Semarang dan masuk lab itu mudah-mudahan kita berharap tidak ada kerusakan begitu. Baik, kita lanjut. Selanjutnya Bu Kasiati dipersilahkan. Baik, terima kasih Prof. Naneng. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Bambang dan Prof. Arief yang sudah memberikan banyak masukan untuk perbaikan draft proposal tesis yang diajukan oleh Saudara Ridho Ramadhani. Mas Ridho, ini saya masih ada beberapa hal ya, masukan, saran, dan 1-2 pertanyaan. Meskipun tadi sudah disampaikan banyak masukannya oleh beliau Bapak Bambang dan Prof. Arief ya. Untuk penulisan ini sudah saya tandain, nanti dilihat di draft ini ya Mas Ridho, sudah dilipat-lipat juga, dibaca beberapa kali tetap ada yang terlewat. Kemudian seberapa pentingnya ini Mas Sungai Donan ini, seberapa banyakkah pencemaran di Sungai Donan ini sehingga Sungai Donan ini penting sekali diangkat di dalam tesis, penelitian tesis. Menurut yang penelitian saya lakukan, Sungai Donan ini merupakan wilayah yang katakannya mungkin penting untuk dilakukan melihat dari aktivitas
banyaknya aktivitas serta padatnya penduduk. Ini yang dimana parameter kualitas air ini akan mempengaruhi yang disebabkan oleh buangan limbah yang dimana apa namanya eh, di mana sungai itu kan bergerak, jadi yang pastinya apalagi dipengaruhi oleh beberapa waktu akan mengalami perubahan yang dari perubahan ini akan menjelaskan atau menggambarkan eh, hal yang menyebabkan perubahan itu terjadi karena apa, yang akan nantinya bisa menjelaskan seberapa penting melakukan kajian status mutu air di wilayah Sungai Donan. Maksud saya seberapa parah Oh, pencemarannya di mungkin Sungai Donan ini. Sehingga ini penting sekali diangkat mungkin untuk menjadi tesis karena di pendahuluan di sini ini hanya disebutkan secara umum saja. Mestinya kan ada pembeda oke, baik. dengan penelitian yang sebelumnya. Oke. Apa? Mungkin dari melihat ke bagian yang ya, melihat dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mukti pada tahun 2018 di wilayah sungai ini kan menyatakan bahwasannya pada metode indeks pencemaran 100% tercemar sedang. Nah, pada penelitian saya kan berbeda dengan waktu, apakah hal ini akan menjadi sebuah tren atau menjadi sebuah perubahan yang signifikan untuk bisa diteliti untuk kedepannya gitu sih, Bu. Selain itu pembedanya apa? Mungkin di bagian metode atau apa begitu penelitian terdahulu menggunakan apa? Penelitiannya Mas Rido ini menggunakan apa? Oh, baik. Mungkin untuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan ini yaitu pada penelitian sebelumnya itu hanya menjelaskan serta melakukan pengambilan sampel dilakukan 1 kali. Kemudian pada penelitian saya akan dilakukan 2 kali pengulangan sampel serta memperjelas atau memperdalam terkait dengan metode yang saya gunakan atau metode gabungan dari indeks pencemaran dan metode STORAD, di mana kemudian metode ini yang dipengaruhi dari pengambilan sampel waktu pasang atau surut atau mungkin bisa dikatakan pagi atau sore hari gitu sih, Bu. Oke, terkait dengan pengambilan data tadi sudah disinggung oleh Bapak Bambang. Untuk pengambilan data itu kan hanya dilakukan 1 kali ya. Ya, Pada penelitian ini hanya 1 kali begitu. Pagi sama sore. Apa ini saran masuknya ke saran nanti dipertimbangkan dengan biaya yang tersedia. oke. Apa tidak lebih baik kalau pengambilannya itu beberapa kali begitu, mungkin tidak pagi sore, tapi mungkin di titik-titik di waktu-waktu tertentu. Jadi kan di naskah ini kan disebutkan secara periodik ya, Iya. periodik betul kan? Tapi kok hanya satu gitu Oke, loh, Bu. ya. Jadi mohon dipertimbangkan Iya, atau baik, nanti dilihat dikaitkan juga dengan pendanaan yang ada kan. Oh, Karena ya. kan banyaknya parameter yang Parameter harus juga diukur. itu. Ya, Oke. coba nanti Oke. pertimbangkan Iya. itu. Kemudian ini kan ada 2 metode yang dipakai untuk mengukur baku mutu ya Mas ya, Iya. kualitas air. Metode IP sama metode STORAD. Nah, saya di sini kok belum melihat ini nanti bagaimana analisis datanya. Oh, terkait perhitungannya. Iya, Oh, mungkin untuk terkait itu mungkin dijabarkan setelah di bagian hasil atau mungkin nanti untuk pada bagian metode ini saya tambahkan terkait dengan perhitungannya sih, Bu, rumus dari perhitungannya. iya. Ini kan sudah ada nih misalnya indeks pencemaran IP ya, Iya. metode IP dengan metode STORAD itu kan sudah ada. Iya. Nah, ini kan tujuannya nanti mau membandingkan kedua metode itu, bukan? Dengan storage. Iya, Iya. iya gitu kan. Iya.
caranya menggunakan apa? dengan baku mutu yang Iya, terbaru. maksudnya begini, ini ada dua metode yang dipakai. Yang satu metode IP, yang satu menggunakan metode storage gitu. Nah, nanti Mas Rido ini data yang diperoleh ini, misalnya yang satu baku mutunya baik gitu, yang satu bisa menjustifikasi bahwa oh metode A atau metode storage ini lebih baik dibanding metode IP. Apakah hasilnya seperti itu atau seperti apa dari dua metode yang dipakai ini? Paham, paham dengan Paham, Bu. pertanyaan saya. Paham. Paham. Mungkin dari pertanyaan Ibu Kas itu kan menanyakan hasil ketika saya menggunakan metode ini kan mungkin kalau dari saya ini bukan menjustifikasi sih Bu, tapi lebih ke memperdalam, lebih ke saran untuk penelitian lanjutan terkait dengan penelitian saya terkait metode IP sama storage gitu sih Bu. Jadi dengan ya memang ada perbedaan. Nah, dari perbedaan ini muncullah suatu apa namanya saran untuk kedepannya gitu sih Bu. Jadi nantinya hanya misalnya ini di metode IP hasil baku mutunya seperti ini, terus di storage seperti ini, hanya itu aja. Enggak, tapi dari metode itu kan pasti akan menjelaskan kayak misal contoh dari parameter suhu kan dari pengambilan pertama karena pengambilan kedua kan dipengaruhi oleh waktu kayak saya misalkan contoh dari pagi sampai sore. Nah, dari sini kan melihat dari perubahan ini terjadi karena apa, kemudian lebih ke kenapa sih suhu di sore hari lebih rendah dibanding ke pagi hari gitu sih Bu. Atau Atau mungkin nanti dipelajari lagi. oh oke, baik Bu. Ya, dipelajari lagi bagaimana kalau ini menggunakan dua metode, nanti analisisnya jadi seperti apa. Oke, baik. Gitu ya. Kemudian tadi disebutkan ada analisis data kualitatif dan analisis kuantitatif. Kualitatifnya yang seperti apa, kuantitatifnya yang seperti apa. Mungkin untuk data kuantitatif itu Ya, hasil dari parameter kualitas air. Untuk kualitatif itu baku mutu yang digunakan gitu Bu. misalnya seperti apa baku mutu? Eh, Baku mutu peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang kualitas air. Ya, kualitas air Peruntukannya. itu apa? Kalau misalnya ini kan tadi ngukur ada DO, ada logam berat kadar gitu ya. Kemudian ada minyak komponen yang terkandung cemaran yang ada di dalam air. Nah, itu masuknya di mana? Kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif. Kuantitatif. Nah, itu nanti kan ada beberapa titik ya Mas di situ ya. Iya Bu. Kemudian apakah itu nanti di rata-rata atau bagaimana cara mengolah datanya ini nanti? Di rata-rata Bu. Di rata-rata. Dianalisis dengan program tertentu enggak? Enggak. Enggak, hanya rata aja. Rumus. Ya, dengan rumus kan berarti. Oke, baik. Jadi eh, nanti dipastikan juga seperti yang disampaikan oleh Prof. Arief, cara pengambilan sampel. Nah, ini pernah kita diskusikan yang lalu. Kalau di metode ini terlalu banyak bikin lampiran. Gimana tuh caranya ngukur BOD, mengambil sampelnya kayak gimana? Ingat nggak waktu kita diskusi dulu? Belum ada kan di sini? Oh iya Bu. Iya kan? Nggak dicantumkan kan? Belum. Ya, belum. Oke, mestinya ada kan di sini. Oke, baik. Yang nanti ketika akan mengambil sampel yang perlu diperhatikan adalah alat yang harus dibawa, kebersihan alat, bagaimana menyimpan sampel, seperti itu ya. Kemudian keamanan, safety, jangan lupa dari sampel yang akan dibawa sampai eh, nanti diuji ya, jangan sampai rusak. Ya, Sudah baik. bekerja keras sampai di lab ternyata ada hal yang nggak muncul ketika dianalisis itu.
Nggih, itu saja dari saya, Prof. Naneng, matur suwun. Terima kasih Bu Kasiati masukan-masukannya. Oke, Saudara Rido, selamat sudah seminar proposal dulu. Memang saya larang untuk sampling dulu supaya tahu pasti dan banyak masukannya. Dibandingkan nanti kalau Anda sudah sampling dulu, nah Anda tak balik lagi ke lapang, begitu ya. Oke, dari saya ada beberapa hal. Satu, judul itu delete kajian, metode, dan estuari. Itu jadi otomatis yang Anda lakukan itu sudah kajian. Jadi tidak perlu dituliskan judulnya kajian gitu ya. Jadi delete kajian, kemudian langsung indeks pencemaran dan storage begitu. Nah, storage itu singkatan atau tidak? Singkatan. Nah, apa singkatannya? Singkatan. Tahu nggak? Tahu Bu, tapi harus membaca. Hah? Membaca. Cari Storage. Wah, Artinya storage bahasa Inggris. nggak mau saya kelamaan nanti kalau Anda baca. Oke. Intinya berarti di situ harus muncul begitu Oh, ya. oke, baik Bu, baik. Kemudian yang berikutnya tabelmu ini loh kok dipaksakan sampai pinggir. Nanti ini di percetakan dipotong hilang tabelmu ini. Jadi ya rada di kreatif sidik dibuat landscape begitu gitu ya. Baik Bu. Oh, kayaknya Matur nuwun. sudah pernah saya pesan loh, nanti dibuatnya landscape saja begitu dan satu spasi. Jadi tabel itu boleh satu spasi, fontnya 10 biar tidak terlalu lebar gitu ya. Nah, kemudian tidak hanya sekedar nampilkan tabel itu, tetapi dinarasikan dulu. Jadi tidak harus dijelaskan dibaca satu persatu begitu enggak. Jadi di penelitian terdahulu itu ya di ring apa namanya? Yang ada di tabel 1 itu dijabarkan secara ringkas dalam paragraf di atasnya. Gitu. Jadi tidak pembaca disuruh ini loh tabel 1 sebagai berikut kan diperintah suruh baca sendiri. Oke, baik Bu. Jadi maknanya itu maksudnya ke sana begitu. Nah, kemudian tata tulisnya juga indennya hari gini kayaknya yang sering tidak pakai inden menjorok ke dalam semua gitu. Lama-lama habis nanti. Jadi kalau meskipun pakai subbab ya tetap mulainya dari paling kiri. Paling kiri. Ya, gitu ya. Nah, kemudian tinjauan pustaka itu atasnya apalagi itu landasan teori. Nah, gambaran umum itu teori enggak? Jadi gambaran umum pindah ke metode. Metode yang subbab pertama itu biasanya ada studi area. Ya, ini isinya tentang Sungai Donan dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya sekarang, kerangka pikir, kerangka konsep, dan tahapan penelitian itu sama atau berbeda? Kerangka pikir, kerangka konsep. Hampir sama. Sudah mengambil metode penelitian belum? Sudah. Masuk enggak pas materi itu? Lupa Bu. Ya loh yang enggak karena justru saatnya sekarang saat Anda nyusun ini itu diterapkan. Jadi yang Anda masukkan di sini itu tahapan penelitian. Tahapan penelitian letaknya di metode. Tapi untuk menjadikan bahwa sesudah Anda membuat tinjauan pustaka banyak, maka Anda harus membuat ada yang memisahkan antara kerangka teori dengan kerangka konsep. Ada yang kemudian menggabungkan kerangka teori dan kerangka konsep menjadi kerangka pikir. Judulmu di sini kerangka pikir, tapi isinya tahapan penelitian. Enggak pas. Tahapan penelitian ya itu memandu untuk di metode gitu ya. Ini yang global-global dulu gitu ya. Nah, kemudian dari tadi ditanyakan dari mulai Pak Bambang, kemudian Prof Arief, Bu Kasiati, apa sih kenapa sih kok harus ngukur IP dan storage? Tapi jawabanmu itu kan tidak tepat gitu loh.
Jadi mengapa sih sebenarnya Anda kok mengukur? Indeks kualitas air banyak. Kenapa yang Anda pilih ini? Dan kenapa dua-duanya itu Anda ukur? Kenapa kok tidak misalnya hanya indeks pencemaran saja atau hanya storage saja? Pertanyaannya dari tadi Pak Bambang itu sebenarnya kan di situ. Apa jawabannya? Ingin tahu. Lah ya nggak bisa. Ini penelitian loh. Oke, Ini memberikan gambaran penelitian. sih Bu, memberikan gambaran dan perbandingan. Nah, enggak. Jadi nanti Anda baca, harus baca lagi. Karena kalau Prof. Arif tadi kan juga gitu, ini pertanyaan jawabannya harus saintifik. Tidak boleh seperti itu. Ini proposal penelitian, saintifik. Jadi tidak hanya tahu. Kalau hanya tahu, S1 itu. Ini S2. Itu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda mau membandingkan, ya dibuat di tujuan kedua, membandingkan kualitas Sungai Donan berdasarkan IP dan storage. Itu akan arahnya pertanyaan kan sebenarnya ke arah sana. Anda mau bandingkan atau ya itu tadi jawabannya ingin tahu nggak bisa. Jadi kalau memang Anda mau bandingkan berarti nanti akan muncul di ending pembahasan rekomendasi bahwa untuk Sungai Donan misalnya saja itu yang lebih applicable itu storage apa pencemar IP. Jadi kalau membandingkan itu arahnya ke sana, bukan temperatur siang hari dan sore hari berbeda ya sudah pasti. Jadi maksudnya menjawab jangan asal keluar begitu ya, tetapi harus difikirkan karena ini di level S2 gitu ya. Itu. Nah, kemudian ini tadi masukan Prof. Arif untuk titik samplingnya itu perlu dipertimbangkan, jangan betul-betul dekat outlet. Dan kemudian penelitianmu ini apa namanya, bisa enggak kalau saya sebut spasio-temporal? Maksudnya gimana, Prof? Nah, justru itu makanya banyak membaca. Jadi judul-judul banyak paper yang seharusnya itu lebih kuat. Jadi saya cek di sini ini, Anda lebih memilih judul yang bahasa Indonesia. Oh, oke. Dibandingkan paper-paper karena targetnya nanti pasti membuat publikasi. Iya, Memang publikasi untuk S2 itu Sinta. Cukup. Namun banyak penelitian-penelitian yang menghitung indeks pencemaran dan storage ini yang ditulis juga di dalam jurnal internasional. Jadi Anda baca juga ke sana dan banyak juga bukan berarti saya mau disitir gitu tidak, tetapi banyak yang sudah kita lakukan, kami lakukan dan itu sebenarnya kalau itu dibaca itu sebenarnya mandu yang akan dilakukan, memandu Anda yang akan dilakukan itu bagaimana, begitu ya. Tuh. Jadi penelitianmu sebenarnya tidak hanya sekedar beda dengan yang penelitian di tabel itu tidak, tetapi justru keunggulanmu itu spasio-temporal. Spasionya itu 9 titik, temporalnya Anda kan punya ulangan waktu. Ulangan waktu saya tidak setuju kalau itu pagi dan sore. Lah buat apa punya satu data sehari saja? Oke, baik, Bu. Gitu. Jadi kalau mau ya misalnya dengan keterbatasan anggaran ulangan waktunya itu hanya 2, ya ambil representatif pas musim penghujan. Ini masih musim hitungan musim penghujan. Segera revisi sampling masih dapat keterwakilan musim penghujan. Nanti begitu mulai masuk tunggu mudah-mudahan 2-3 bulan lagi itu sudah masuk musim kemarau. Anda cari data curah hujan di BMKG juga sebagai data pendukung. Jadi intinya sudah ada perbedaan data curah hujan. Itu justru sampling keduanya di situ. Daripada pagi ngambil, sore ngambil, nggak mungkin dan tidak mungkin juga Anda bisa perbedaan waktu yang sama. Dalam artian Anda sampling 9 titik itu sudah sampai sore.
Jadi pagi sorenya bagaimana Oke, gitu. baik, Jadi baik, Bu. itu maksud saya ketika memberikan jawaban itu yang harus make sense scientifically. Oke, Gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi Anda nanti oke, sekarang Januari ngambil data curah hujan harian di Januari, terutama di hari pada saat ngambil nanti cari data curah hujan, data rata curah hujan di bulan Januari nanti juga cari, kemudian itu analisis dulu. Jadi tidak harus Anda mempersiapkan nanti publikasinya nunggu data yang berikutnya, enggak. Dengan satu data itu kan tetap bisa dipublish dulu kalau memang mau lulus cepetan. Sehingga Anda sudah punya publikasi, 2 bulan lagi sampling lagi, curah hujan pasti sudah berbeda, kondisi sudah berbeda. Anda punya time seriesnya itu keterwakilan dengan curah hujan yang berbeda. Gitu loh. Jadi misalnya kalau era dulu April itu sudah mulai masuk musim kemarau. Tetapi kan belum tentu juga dengan perubahan iklim ini kadang-kadang sudah tidak jelas lagi musim kemarau dan penghujan. Sehingga kita tidak bisa mengatakan ini wakil musim kemarau, ini wakil musim penghujan, namun Anda nanti pakai data curah hujan. Gitu ya. Nah, kemudian oke, dan ini tadi juga nanti saya ingatkan lampiran yang Anda download nanti dari PP 22 2021 itu kan ada kriteria untuk sungai dan danau, kayaknya itu lampiran nomor 6 kalau nggak salah. Kemudian ada lagi untuk air laut. Nah, Anda kan karena di sini tadi informasi yang disampaikan Pak Bambang bagus, Sungai Donan itu cenderung salinitasnya relatif tinggi sampai 10. Berarti Anda kan harus mencoba kalau mengikuti standar baku mutu kualitas air sungai bagaimana, kalau mengikuti standar baku mutu air laut bagaimana. Nah, tergantung salinitasmu nanti. Kan dihitung salinitasnya nanti, jangan lupa itu ya. Nah, yang lain-lainnya eh, sudah saya corek-corek di sini juga. Intinya sebenarnya sudah bagus, hanya memang kenapa ini seminar proposal supaya technically nanti ketika di lapang itu Anda tidak bingung. Jadi masukan-masukan Pak Bambang, masukan Prof. Arief tadi kan lebih secara teknis. Jangan lupa nanti jangan pas di outputnya. Karena kalau pas di outputnya, hasilnya nanti judulnya akan berbeda lagi. Gitu. Dan perlengkapan lapang itu juga harus dipertimbangkan. Jaket pelampung, kemudian sepatu lapang, dan lain-lain itu diperhatikan. Gitu ya. Baik, Prof. Arief, Pak Bambang, ada lagi yang akan disampaikan? Cukup, Prof. Dari Cukup. saya. Baik, baik. Bu Kasiati ada? Sudah. Baik, kalau begitu silahkan Anda keluar dulu, Ridho. Kemudian rekamannya ini dimatikan dulu, ya. Sebentar.